Hari ini genap 95 tahun yang lalu Nahdlatul Ulama, Jam'iyah yang artinya kebangkitan para ulama, didirikan oleh ulama besar bernama Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, satu-satunya ulama di Indonesia yang punya julukan Hadratus Syekh. Dari ulama-ulama Arab Saudi pada waktu itu hanyalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Salah satu syarat ulama mendapat julukan Hadratus Syekh bahwa ulama itu harus hafal kutubus sittah hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi. Di Nahdlatul Ulama telah hafal lebih dari 500.000 hadis, sehingga keilmuan beliau betul-betul tidak diragukan lagi. NU didirikan atas usul dari Kyai Wahab Hasbullah, di mana sebelum berdirinya NU beliau telah mendirikan jam'iyah yang sifatnya terbatas. Ada jam'iyah antara pedagang disebut dengan Nahdlatul Tujar, ada jam'iyah antara cendekiawan disebut dengan Nahdlatul Afkar atau Taswirul Afkar. Beliau usul kepada Mbah Hasyim tahun 1924. Mbah Hasyim tidak langsung mengiyakan untuk berdirinya jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi beliau beristikharah, dan istikharah itu langsung ditangkap oleh guru beliau, yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Maka kemudian Kyai As'ad Samsul Arifin Sitobondo yang waktu itu masih menjadi santri Kyai Khalil diutus untuk memberikan tongkat kepada Mbah Hasyim sekitar setahun kemudian. Mbah Hasyim belum kemudian langsung mendirikan jam'iyah Nahdlatul Ulama, sampai kemudian beristikharah berkali-kali, dan kali keduanya Mbah Khalil mengutus Mbah As'ad Samsul Arifin untuk memberikan tasbih. Kemudian tasbih itu langsung dikalungkan oleh Mbah Khalil kepada Mbah As'ad, dan Mbah As'ad berjalan dari Madura sampai ke Jombang. Tidak sedikit pun Kyai As'ad menyentuh tasbih yang dikalungkan oleh Mbah Khalil untuk Mbah Hasyim. Sesampainya di Jombang Tebuireng, Kyai As'ad kemudian meminta Mbah Hasyim untuk langsung mengambil tasbih yang dikalungkan ke beliau sesuai dengan pesan dari Mbah Khalil, mengambil dengan menyebutkan Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Qahar. Ini pun Mbah Hasyim juga belum mendirikan jam'iyah Nahdlatul Ulama, sampai pada titik terakhir kemudian Mbah Khalil mengirimkan tasbih lagi dengan komplit dan ditulis Asmaul Husna dengan komplit. Maka kemudian barulah Mbah Hasyim beriktikad mendirikan jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama. Artinya NU berdiri tidak seperti jam'iyah lain yang diurus secara administrasi keduniaannya, tapi NU didirikan dengan penuh urusan melibatkan ketuhanan, melibatkan suara langit, sampai Mbah Hasyim beristikharah berkali-kali. Dan NU didirikan oleh ulama-ulama yang dikenal kewaliannya pada waktu itu. Maka melihat dari berdirinya Nahdlatul Ulama ini, jam'iyah Nahdlatul Ulama bukan jam'iyah yang sembarangan, tapi jam'iyah yang betul-betul didirikan li'ila'i kalimatillah, dan pada waktu itu untuk salah satunya memerdekakan bangsa Indonesia, dan juga untuk menangkal pemahaman Wahabi yang sudah mulai dikembangkan di Saudi Arabia. Tahun 1926, setelah Mbah Wahab melobi beberapa organisasi yang ada di Indonesia yang dipimpin oleh Mas Mansur, kemudian Cokro Aminoto, di mana Arab Saudi menyetuskan bahwa yang bisa ibadah di Arab Saudi hanya menggunakan mazhab Wahabi, maka satu-satunya organisasi yang menolak keputusan Arab Saudi adalah Nahdlatul Ulama. Di
di mana pada waktu itu Arab Saudi juga memutuskan bahwa makam baginda Nabi harus digusur dan dimusnahkan karena menjadi tempat pengkufuran orang seluruh dunia menurut paham Arab Saudi pada waktu itu. Maka kemudian di bawah kepemimpinan bahwa Hasbullah terjadilah sebuah utusan yang disebut dengan Komite Hijaz berkumpul di Surabaya didampingi ulama-ulama sepuh termasuk Mbah Hasyim Asy'ari. Disepakatilah organisasi pada waktu itu tanggal 31 Januari 1926 dengan nama Nahdlatul Ulama. Maka bersyukurlah kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Bahkan Mbah Hasyim pun memberikan statement, barang siapa dengan ikhlas tulus mengurus Nahdlatul Ulama maka akan saya akui menjadi santriku, kata Mbah Hasyim, dan siapa saja yang menjadi santriku didoakan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang masuk dalam doa seorang ulama besar, ulama yang sangat alim, ulama yang terkenal walinya, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, karena kita semua termasuk orang-orang yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Maka saya pesankan kepada seluruh santri PPHM wajib ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan haram hukumnya berjam'iyah selain Nahdlatul Ulama, terlebih yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Bahkan Hadratus Syekh Baqi Idris Marzuki dawuh, siapapun yang bakal memusuhi NU, kata beliau, kalau beliau seorang wali, kalau dia seorang wali maka walinya akan hilang. Kalau dia orang alim maka kealimannya akan hilang. Pesan dari Mbah Yai Idris. Dan Mbah Yai Idris menurut Habibuna Habib Lutfi, termasuk menurut beliau Mbah Yai Idris juga termasuk orang yang dikenal wali di kalangan para habaib. Beliau berpesan, siapapun yang memusuhi Nahdlatul Ulama, kalau dia seorang wali, kewaliannya akan luntur. Itu artinya Nahdlatul Ulama betul-betul jam'iyah yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari berjuang di bawah panji Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Mbah Hasyim Asy'ari, Allahumma amin. Satu-satunya organisasi yang berkelas dunia, tidak hanya di Indonesia. NU pada tahun 2019 tercatat telah ada cabangnya di 128 negara. Itu artinya NU bukan hanya di Indonesia saja, tapi telah mendunia, dan satu-satunya organisasi yang diakui oleh dunia. Bahkan saat ini banyak orang Eropa, Afghanistan mendirikan Nahdlatul Ulama setelah perang sekian puluh tahun lamanya tidak selesai-selesai. Mereka datang ke Indonesia yang damai dengan suku lebih dari 600 suku. Kok bisa damai? Menurut orang Afghanistan, karena di Indonesia ada Nahdlatul Ulama yang punya sistem dakwah tasamuh, tawazun, dan juga punya toleransi, mengajak bukan mengejek, mencintai bukan mencaci, dan menyayangi bukan malah memarahi. Itulah dakwah Nahdlatul Ulama yang diadopsi dari dakwah Wali Songo yang kenyataannya berhasil mengislamkan Jawa bahkan di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita kelak ila yaumil qiyamah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, sehingga kita mendapat barokah dari para wali, mendapat barokah dari para ulama yang dekat dengan Allah, dan kita termasuk orang yang didoakan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan peringatan pada pagi menjelang siang ini tercatat kita termasuk orang-orang yang cinta dengan Nahdlatul Ulama,
cinta dengan para ulama, cinta dengan Hadratus Syekh Basim Asy'ari, cinta dengan Mbah Khalil, kelak kita dikumpulkan dengan beliau-beliau di padang mahsyar dan juga di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.